Sekarang yang mungkin lagi hangat-hangatnya adalah seorang Justin Hubner yang meluapkan kekecewaannya dan akhirnya dia menginfokan ini melalui Instagram eksklusifnya dia ya. Jadi kalau mau tahu yang ini, jadi harus berbayar dulu, harus subscribe. Ya. Nah, terus di situ dia mengungkapkan bahwa pada bulan ini, mungkin akhir bulan akan kembali ke Wolves atau Welcome back to Discord Diskusi Olahraga bareng Rais dan kembali bersama S2 Eresto. Ya, kali ini kita akan membahas soal rapor pemain Indonesia di Asia. Sekarang yang mungkin lagi hangat-hangatnya adalah seorang Justin Hubner yang meluapkan kekecewaannya dan akhirnya dia menginfokan ini melalui Instagram eksklusifnya dia ya. Jadi kalau mau tahu yang ini, jadi harus berbayar dulu, harus subscribe. Ya. Nah, terus di situ dia mengungkapkan bahwa pada bulan ini, mungkin akhir bulan akan kembali ke Wolves atau akan dipinjamkan ke klub lain karena ada klub lain itu di Jepang atau di Jepang? Entahlah, kayaknya ke Inggris, kayaknya tetap di Inggris deh. Kayaknya ya, karena dia merasa kecewa, mungkin Wolves-nya kecewa, dianya kecewa juga. Menit bermain yang dia miliki di Sergio Osaka sangat minim sekali. Nah, itu yang sangat terlihat sekali dan mungkin Estu bisa ngasih tahu catatannya bagaimana track recordnya si Justin Hubner sendiri di Jepang, tapi yang pasti memang minim banget. Dan ada yang terbaru lagi di Instastory itu juga dia bilang bahwa klub ini hanya memanfaatkan dia untuk sosial media. Nah ini sebenarnya sebelum saya ngomongin rapornya, sebenarnya ini ngulang tragedinya Stefano Lillipali. Yang udah lama dulu juga seperti itu. Lillipali juga menit bermainnya sangat sedikit, padahal di saat itu Lillipali itu di Erste Divisi itu udah istilahnya udah pilihan utama. Tapi ketika ke Jepang ternyata gagal dapat menit bermain dengan banyak, dan itu menurut saya ini terulang di Justin ya. Jadi dengan case yang berbeda tentunya gitu. Nah, untuk rapor sendiri sampai bulan Juli, sampai mungkin awal Juli itu dia itu di J-League sendiri baru masuk line up di SP itu 8 kali 6 kali dia bermain 5 pertandingan itu tidak lebih dari 3 menit. Terus sekali starter bermain 75 menit. Nah, itu di J-League One ya, di J-League One bersama Cerezo. Lalu ketika dia bermain di J-League Cup itu dia 2 kali line up, 2 kali masuk di SP, 2 kali starter. Sekali main penuh, setelah itu 17 menit main dia ada kartu merah. Tapi kalau ngomongin dari catatan ini, menurut saya J-League One-nya ini agak keterlaluan ya, dengan 6 kali main, 5 kalinya itu nggak sampai 3 menit gitu. Iya, sebenarnya sih keterlaluan juga, gue juga nggak ngerti ya, karena ini kan penilaian pelatih juga ya. Betul. Karena kalau melihat track record pemain Indonesia memang tidak ada yang bisa bersaing. Stefano Lillipali, Irfan Bahdim, kemudian Pratama Arhan gitu loh ya. Yang pasti memang tidak ada yang bisa bersaing. Beda dengan para pemain Thailand. Betul. Jadi memang tergantung dari pemain itu sendiri sebenarnya. Tapi ya memang kalau case-nya si Justin Hubner ini mungkin proses adaptasinya itu tidak berjalan mulus. Secara kompetitif level, maksud gue level untuk berkompetisi dia sudah pas. Karena dia ibaratnya dalam masa kompetisi, atau datang ke Cerezo ya, koreksi kalau gue salah gitu. Jadi memang sebenarnya dia udah siap untuk berkompetisi di J-League. Sayangnya memang mungkin proses adaptasinya ini butuh lebih lama. Masih mending Justin Hubner dibandingkan Pratama Arhan yang gak dapat menit bermain sama sekali 45 gitu. menit doang. Apalagi di Cetulik kemarin Pratama Arhan. Jadi memang sebenarnya dia agak lebih mending. Cuma gue gak tahu ya kapasitasnya dia ini bagi pelatih Sergio Osaka mungkin memang belum menjadi pilihan utama. Tapi gini, sorry gue potong. Dia didatangkan itu based on kebutuhan Cerezo. Iya, memang katanya kesepakatan kan. Memang ini juga akhirnya Wolves bersedia ke sana juga karena merasa Sergio ini memang butuh si Hubner dan bisa memainkan Hubner secara rutin gitu ya. Karena itu yang dibutuhkan sama Wolves ya untuk mematangkan permainannya Hubner. Betul. Dan akhirnya mungkin hal itu tidak terjadi pada kenyataannya, ya terpaksa mungkin ada kekecewaan dari pihak Wolves maupun dari Hubner, ya mereka memutuskan untuk yaudah lu pulang balik sebelum waktunya habis. Oke, jadi emang dari awal sebenarnya dalam tanda kutip kebutuhan sesuai kebutuhan sebenarnya kebutuhan, tapi ternyata di jalan ternyata jauh dari harapan ya. Betul.
Ya itulah ya, kita berharap nanti yang terbaik aja buat Justin Hubner karena penting buat dia ya. Karena ini kan juga penting untuk timnas ujungnya. Betul. Nanti. Dia harus tetap berada di level kompetitif yang cukup tinggi, tetap bermain walaupun nanti memang dipinjamkan ke divisi championship misalnya atau ke Ligue 1 kayak Elkan Bagot itu enggak masalah, yang penting dia dapat banyak menit bermain gitu loh. Jadi bukan sekadar ya itu tadi untuk numpang popularitas di media sosial. Karena dipinjamkan itu untuk menaikkan jam terbang kan, gitu kan. Betul ya beda dengan Nathan Choaon juga kan dipinjamkan ke Swansea kan, ke Heerenveen. Dia pun menit bermainnya juga nggak banyak, tapi memang lumayan lah. Tapi tipis-tipis sih. Karena kan mungkin persaingannya juga di situ juga ketat juga kan di Heerenveen gitu. Beda dengan Tom Haye memang udah jadi pilihan utama. Nah, makanya dia sekarang balik lagi ke Swansea. Gue nggak tahu nih dia bakal dipinjemin lagi atau enggak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu ada Sadio Ramdhani, Jordi Amat. Kemarin dapat hasil yang berbeda memang di Piala Malaysia ya. Di Piala FA Malaysia. Jadi Jordi Amat sama timnya menang lawan tim kampus. Iya kan, lawan tim kampus. Si Sadil kalah telak kebalikannya sama sama Terengganu gitu. Jadi emang skornya total 0-4 0-3 jadi 7-0 agregatnya. Jadi memang Sadil ini cuma dimainkan di leg kedua kemarin, dia nggak dimain, sempat masuk starter. Oh gitu. Jadi pertamanya diumumin tuh ada nama Sadil sama Darren Lock satu lagi. Tiba-tiba sebelum kick off diubah itu starternya. Gua nggak tahu. Darren Lock sama si Sadil diubah. Diganti sama pemain lain. Gua nggak tahu apakah cedera atau ada apa. Udah pemanasan, ada kok fotonya. Tapi kalau gue lihat di MFL itu, Malaysian Football League itu, walaupun nggak diganti ya, tapi di cadangan ada. Di cadangan ada, maksudnya diganti, diubah starting line apa? Ya kan biasanya kan kalau kayak gitu kan ada pemain tiba-tiba cedera lagi pemanasan, kan. Nah ini nggak tahu nih infonya kenapa tapi nih. Dua, tapi langsung 2 pemain. Jadi emang nggak dimainin sampai Om Kinsey 2 pemain itu. Nah kalau sebelum nanti nyerempet ke gosip yang tentang Sadil ya. Si Jordi Amat ini sebenarnya walaupun timnya menang 13-0 lawan tim kampus, dia cuma main 45 menit benar. Di leg kedua. Di leg kedua dia main 45 menit, leg pertama dia nggak main sama sekali. Walaupun sebenarnya dia jadi kapten. Jadi artinya Jordi Amat sih sebenarnya ya di JDT menang besar 13-0 dengan tim kampus ini nggak istimewa gitu. Nah terkait Sadil tadi, itu ada gosip tambahan sebenarnya. Apa tuh? Lagi rame di Malaysia sekarang itu finansial klub. Mayoritas. Bukan 1-2 klub Betul. Mayoritas bermasalah dan yang jeger adalah Paulo Josue. Pemain naturalisasi Malaysia yang speak up dia 7 bulan tidak dibayar oleh KLCT FC. KLCT kan memang bermasalah ini sebelum kompetisi dimulai. Yang gue tahu waktu gue baca, sama Kedah, dia memang diperingatkan sama si Malaysia Football League ini untuk melunasi gitu. Gue nggak tahu ya akhirnya seperti apa hingga akhirnya mereka tetap boleh bermain. Ini kan timnya Bojan Hodak kan? Iya. Jadi memang ada masalah, disuruh selesain. Katanya sih yang gue tahu ada investor baru atau sampai menteri apa gitu turun Menteri tangan. Komunikasi. Ya pokoknya turun tangan gitu. Jadi untuk membantu mereka, tapi kenapa tiba-tiba muncul ini lagi gitu loh? Iya. Jadi si Paulo Josue ini speak up bahwa dia tidak dibayar 7 bulan. Terus beberapa pemain yang lain, pemain-pemain lokal di sana dengan bayaran lebih rendah itu dari Maret belum bayaran sampai sekarang. Dan ini kabarnya di luar isu Paulo Josue ini, Sabah juga demikian. Jadi saya nggak tahu apakah itu kaitan dengan Sadil dan Darren Lock, tapi Sadil dan Darren Lock ini 2 pemain andalan. Dua-duanya andalan. Nah, mungkin karena level gaji mereka tinggi dan menjadi telat atau seperti apa, tapi overall hampir semua tim Liga Malaysia bermasalah dengan keuangan, kecuali JDT pasti Terengganu tidak terlalu, tapi beberapa yang lain itu bermasalah. Jadi ini memang lagi parah-parahnya, karena perlu teman-teman tahu, mungkin gue kurang update juga, tapi yang setahu gue mereka itu dananya seperti kita waktu zaman 2000 sebelum 2009-2010 pakai APBD kerajaan jatuhnya. Jadi kebanyakan disupport sama kerajaan mereka. Betul. Kan kita tahu kalau mereka kan negara kerajaan gitu bagi-bagi kesultanan lah gitu. Pokoknya gitu lah, federal lah. Federal apa feodal ya? Federal. Feodal bukan. Iya benar, feodal beda ya. Ya pokoknya federal, jadi kerajaan gitu. Jadi masing-masing kayak Selangor, rajanya Selangor nih. Kalau misalnya pengurusnya itu bukan dari politiknya si raja, waktu itu Selangor kan sempat bermasalah juga. Itu jadi kayak gitu. Terus ya sekarang juga beberapa itu juga jarang yang mungkin sekarang kan kalau di Indonesia banyak pengusaha-pengusaha. Bahkan Kedah itu waktu dipegang anaknya Mahathir, itu juga bermasalah. Makanya jadi memang
dana APBD lah jatuhnya, mereka pakai itu gitu. Kalau misalnya rajanya kesel nih, ditahan tuh dana APBD, ya lu nunggak gaji gitu. Kayaknya pernah terjadi sama Selangor waktu itu. Ada konflik lah waktu itu di Selangor, di Kerajaan Selangor. Ya jadi memang Malaysia ini jadi gajinya lumayan, harus diakui gede memang, tapi kadang kerap bermasalah. Kan Sadil juga sebelumnya di Pahang juga sempat merasakan hal yang sama kan. Dan sempat ditahan, dia nggak bisa balik ke Indonesia waktu itu kan. Gitu. Jadi di Pahang juga gitu. Yang nggak bermasalah cuma Andi sama Bambang Pamungkas saja sih. Iya benar, itu lagi jaya-jayanya itu Malaysia, lagi aman lah. Oke, kita lanjut ke Nur Hidayat nih, yang memang dapat terus peran penting di United City FC. Liga Filipina ini menangnya telak-telak mulu ya. Kacau banget, gap kualitasnya harus diakui ya. Gap kualitasnya dari 5 besar sampai yang di bawahnya itu beda jauh banget. Cuma kalau sekarang kan walaupun menang telak, timnya ada 14. Iya, ada 14. Dulu cuma ada 7, 6, 7. Iya, betul. Sekarang ini kalau kayak Sadil nih, dia sampai pekan 14 dia 13 kali main kan, timnya baru 13 dan dia main terus. Ini menurut saya ini juga bagus buat jam terbang lah ya. Jadi dengan belum lagi ada Copa Paulo Alcantara nanti kayak semacam Copa mereka gitu. Jadi menurut saya dengan ambisi apapun ini berguna banget buat Nur Hidayat gitu. Menurut saya itu. Dan secara mental dia pasti balik lagi. Dia punya kepercayaan diri yang lebih, bermain di level tinggi di Filipina, walaupun Filipina ya. Tapi kalau dia bisa sampai di 2 besar, peluang dia untuk main di kompetisi antar klub Asia tuh seperti yang dia impikan bisa terwujud. Jadi karena kan Filipina kan level kompetisinya di atas kita nih. Dan dapat kuotanya lumayan. Jadi akhirnya mungkin dia akan mengejar itu, karena juaranya mungkin bisa jadi siapa? Kaya FC ya, kayak Iloilo ya, kayaknya agak di atas ya, di papan atas ya. United City ini sebenarnya kalau ngomongin yang lalu, mereka kan selalu juara. Juara ya. Cuma setelah vakum 2022 ya. Mereka vakum, ganti nama kan ini. Ganti nama, mereka kan diubah istilahnya di grounded semuanya dengan manajemen baru segala macam dan sekarang mulai bertumbuh gitu aja. Betul. Nah, Nur Hidayat ini dibandingkan pemain asing yang lain lebih banyak dimainkan. Itu sebenarnya catatan positifnya. Betul, sempat jadi kapten tim juga. Betul. Ya dia landalan lah di lini belakang. Mudah-mudahan Nur Hidayat tetap konsisten dan tetap mendapatkan kepercayaan. Ya mudah-mudahan syukur-syukur nanti dipanggil Sinteyong lah. Oke. Bukannya Nova Arianto. Tapi berat juga sih ya saingannya dia di belakang ya. Tapi nggak apa-apa, tetap aja ada peluang ya kan. Piala AFF lah, Asian Championship paling nggak Piala AFF lah. Terus Pratama Arhan nih yang akhirnya mulai kelihatan namanya di daftar susunan pemain di Suwon FC. Tapi masih kita tunggu nih jatah untuk bermain dia, karena waktu itu dapat debut langsung kartu merah kacau. Tapi gini, maksud gua dari tadi kan kita ngomongin agak nggak enak Justin nggak enak, Jordi nggak enak, Sadil nggak enak, Nur Hidayat enak nih. Nah, Pratama Arhan ini antara enak dan tidak enak guys. Jadi mulai masuk di SP 2 pertandingan terakhir di pekan terbaru nih ya, pekan terbaru di akhir Juni dan awal Juli. Artinya pelatih sudah mulai melihat dia punya potensi lah di karena gini. Waktu di Tokyo dia sama sekali nggak masuk di SP setelah main 45 menit. Oh iya ya, sempat main sekali ya. Main sekali 45 menit. Itu di musim pertamanya. Setelah itu nggak pernah masuk di SP. Nah, ini ketika dia sudah masuk di SP di Suwon, masuk line up, menurut saya ya semoga tinggal tunggu waktu lagi menjadi pemain minimal pengganti lah gitu. Jadi itu harapan. Tapi bukannya pernah yang J-League Cup itu dia masuk ya? Iya, J-League Cup maksudnya di J-League-nya ya, di kompetisi liganya sekali ya. Doang, sekali main 45 menit. Habis itu nggak pernah masuk di SP sampai musim keduanya yang satu musim sama sekali. Iya, mudah-mudahan sih memang Arhan tuh bisa dapat menit bermain banyak ya, kayak si Asnawi lah ya. Iya. Kayak Asnawi gitu. Jadi kita berharap. Tapi yang menarik lagi memang kabar-kabar soal pemain-pemain kita yang di Eropa nih. Apa kita bahas juga nih. Oke, silakan. Marcelo Ferdinand kan belum ada nih kabarnya mau kemana. Tapi pasti dia udah pastiin tetap di Eropa. Terus Jazz kayaknya Venezia musim depan tetap karena sudah masuk di skuad pramusim. Jadi masuk dalam rencana skema dari Eusebio Di Francesco. Terus kemudian si Martin Paes diincar Empoli. Dikabarkan lagi dinego kemarin katanya Rabu ya. Kita kan syuting Kamis nih. Rabu katanya pihaknya Empoli bertemu dengan Martin Paes dan mudah-mudahan ya nanti kita lihat kalau misalnya memang Martin Paes jadi ada 2 pemain Indonesia di Serie A. Itu mantep banget ya. Dan terus semoga urusannya Martin Paes cepat selesai juga. Iya. Terus Tom Haye masih belum tahu kemana. Nice itu belum. Nice.
Belum ada kabar. Oke. Belum ada kabar. Tapi gua nggak tahu ya. Lu udah kemarin katanya Nice gitu, tapi belum ada kabar lanjutan. Iya, memang belum ada kabar lanjutan. Emang Nice emang salah satunya. Terus kemudian Calvin Verdong apakah tetap di Nijmegen atau katanya sih kalau dia sih pengen nunggu musim panas. Katanya dia pengen cabut. Oke. Dia pengen dapat dia pantas untuk dapat berada di level yang lebih tinggi lah dia. Iya. Memang sih harus diakui memang kualitas. Iya. Dia memang salah satu back kiri mungkin gue bisa bilang yang terbaik di Eredivisie. Salah satu ya. Satu ya. Terus kemudian Elkan Bagot. Nah ini kita nggak tahu nih. Penasaran gue. Tetap ikut di Ipswich pramusim. Apakah dipinjemin lagi atau enggak? Cuma badannya keker banget sekarang. Oh iya jadi ya. Jadi badannya keker dan dulu alasan pelatih meminjamkan dia beberapa itu karena dia secara pengalaman kurang dan dia belum kokoh gitu. Nah kemarin lihat dibandingin itu ada yang bikin meme dibandingin 2 musim lalu sampai sekarang itu tambah keker beda gitu. banget ya. Gitu. Ya bagus lah berarti perkembangan dia positif dan kita tunggu aja. Tapi katanya sih kalau pelatih ini kalau nggak salah pelatih baru ya. Kieran McKenna. Tetap ya. Ini ditawarin ke MU jadi asisten Ten Hag mau. Ya. Iya kan? Tetap ya berarti ya. Tetap dari musim lalu kan? Tetap musim lalu. Iya katanya dia pengen bicara dulu sama Bagot nih apakah tetap akan dipinjamkan atau enggak. Iya. Ya itu sih. Jadi ya kita lihat aja nanti ininya kayak gimana. Yes. Nah, terus siapa lagi ya? Bagot. Sandy Walsh. Saint Patinama. Timnya kan degradasi kemarin. Iya. Pindah enggak? Dia itu dalam kemarin ada ulasan gitu dia mencari posisi. Gue nggak tahu mencari posisi itu mencari posisi seperti apa. Belum ada kalimat pindah. Tapi kalau kemungkinan dia bisa jadi diincar tim tetap di negara yang sama Belgia tapi di tim atas. Gitu. Okay. Tapi belum ada yang kabar benar karena memang kontraknya udah habis juga sih. Kontraknya habis? Kontraknya habis. Setelah Sandy Walsh kontrak juga habis. Oh iya ya, Sandy Walsh habis ya? Habis, kan yang wawancara sama lu habis tahun ini. Oh iya bener juga habis. Ya. Oh iya kita tunggu nih Sandy Walsh kemana nih ya? Persija Emang punya duit Persija? Itu aja. Bukan masalah punya duit juga. Iya. Dia mendekati apa namanya batas akhir untuk salary itu loh. Nanti kita bahas di episode berikutnya. Oke deh, mungkin sampai sini dulu. Gak ada lagi kan? Gak ada lagi. Bener ya? Gak ada lagi ya? Gak ada lagi. Yang penting kalaupun ada nanti silahkan komen ya. Asnawi juga kan? Asnawi masih ada kontrak. Iya masih ada kontrak sebenarnya sampai tahun besok. Cuma dikabarkan mau keluar. Oh gitu. Kalau Yanto udah pasti say goodbye. Udah ucapan terima kasih dari Pracuap. Yanto udah ya? Udah ucapan dari Pracuap ya? Oke, itu dia kabar-kabar dari seputar kiprah para pemain kita di luar negeri. Mudah-mudahan kalian juga kalau ada yang punya update seputar mereka bisa dikasih di kolom komentar. Yes. Oke, jadi dengan demikian untuk episode kali ini kita sudahi. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Skor Indonesia baik itu di X, Instagram, TikTok maupun di Facebook. Dan jangan lupa untuk subscribe. Kita juga ada di mana? Kita dari Noise dan tentunya kalau pengen tahu yang rame Piala Eropa, Copa America di skor.id. Dan dikit lagi ada Piala Presiden. Yes. Oke, dengan demikian gua Rasatnan. Resto. Sampai jumpa lagi.